Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang pemikir dari Perancis, Georges Dumézil. Dalam ilmu sosial, Georges Dumézil di samping Claude Lévi-Strauss dianggap sebagai salah seorang pelopor metode strukturalis komparatif. Metode ini yang didasarkan atas sistem klasifikasi dan analisis yang dibangun dengan saksama. Menurut Dumézil, mampu menunjukkan tiga fungsi sosial yang selalu tetap dalam peradaban Indo-Eropa, yaitu peperangan, kedaulatan, dan sistem produksi. Oke, tiga fungsi sosial yang selalu dalam peradaban Indo-Eropa, ya tadi kita ulangi, peperangan, kedaulatan, dan sistem produksi. Lebih tepat lagi, Dumézil ingin menunjukkan adanya ciri dan saling keterkaitan tanpa mengabaikan perbedaan yang ada pada unsur-unsur yang membentuk peradaban Indo-Eropa. Upaya untuk menunjukkan hal ini dilakukan melalui serangan terhadap agama dan mitologi Indo-Eropa yang muncul dalam epik, sejarah, dan legenda, seperti pendirian kota Roma. Salah satu sumber Dumézil yang penting adalah Mahabharata, Avesta, kitab suci kaum Zoroaster dari Iran, Edda dari kaum Skandinavia, dan Aeneid karya Virgilius mengenai Roma. Mahabharata, Avesta, Edda, dan Aeneid. Bagaimana Dumézil menjadi seorang sarjana mengenai peradaban Indo-Eropa? Selain itu, apa sebenarnya yang disebut sebagai peradaban Indo-Eropa ini? Georges Dumézil lahir di Paris tahun 1898. Menurut Dumézil sendiri, ia pertama kali tertarik pada mitos saat ia sering membaca legenda Yunani pada waktu kecil. Ayahnya memberi naskah saduran Jerman Prancis yang terkenal dari karya-karya Niebuhr. Karya-karya Niebuhr. Selain itu, pada masa kecilnya, calon ahli mitologi ini membaca kisah-kisah dongeng karya Verhaulт. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Dumézil masuk lembaga lycée yang bergengsi di Paris, yaitu Louis Le Grand, dan memasuki École Normale pada tahun 1916. Meskipun masa-masa belajar disela dengan berlangsungnya Perang Dunia I, Dumézil menyelesaikan aggregation-nya dalam bidang letter atau kesusastraan pada bulan Desember 1919 dan kemudian dijuluki sebagai profesor di Lycée Beauvais di Paris di Lycée Beauvais di Prancis bagian utara, tempat ia mengajar sampai bulan November 1920 karena ia tidak tahan dengan kehidupan sebagai guru menengah. Dumézil mengundurkan diri dari jabatannya dan memusatkan diri untuk mempersiapkan doktorat ed-nya, Le Festin Immortalité Étude de Mythologie Compare Indo-Europe, Festival Keabadian, telah tentang mitologi komparatif Indo-Eropa, di bawah arahan ahli linguistik utama pada saat itu yaitu Anton Maillet. Ia juga berupaya mendapatkan posisi di luar negeri dan kemudian diangkat untuk menduduki jabatan pembaca bahasa Prancis di Universitas Warsawa. Karena hidup terlalu jauh dari Paris dianggap terlalu menyusahkan, setelah 6 bulan ia mengundurkan diri dan kembali ke Paris pada musim panas 1921. Setelah 3 tahun mendapatkan beasiswa, ia menyelesaikan tesisnya yang dipertahankan pada tahun 1923. Segera setelah itu ia berangkat ke Turki untuk menduduki jabatan profesor sejarah agama di Universitas Istanbul. Kedudukan yang dimungkinkan oleh kebijakan sekularisasi Mustafa Kemal. Selama 6 tahun dari 1925 sampai 1931,
Dumezil mengajar di Turki, yang dikatakannya pada tahun 1986 sebagai tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Setelah itu Dumezil kembali ke Prancis pada tahun 1933 dan menduduki jabatan Direktur Akademik Pengajaran di École Pratique des Hautes Etudes. Setelah 2 tahun hidup di Universitas Uppsala, tempat ia belajar bahasa-bahasa Skandinavia sebagai pembaca bahasa Prancis, pada tahun 1949, Dumezil diangkat oleh Collège de Prague untuk menduduki jabatan Ketua Jurusan Peradaban Indo-Eropa, tempat ia mengajar sampai pensiunnya pada tahun 1968. Kemudian ia mengajar selama 3 tahun di Amerika Serikat dan diangkat menjadi anggota Akademi Prancis pada tahun 1978 dan ia meninggal pada Oktober 1986. Dumezil selalu bersikeras tentang bentuk oeuvre-nya yang bersifat progresif dan sementara, dan sering mengibaratkan semua publikasinya sebagai laporan tahunan. Dari sebab itu banyak bukunya merupakan pendalaman dari karya-karya yang sudah diterbitkan sebelumnya. Sebagai contoh, berbagai volume dari Mythe de Epopee terbit dalam 3 dan 4 edisi dan masing-masing disunting dan direvisi dengan teliti. Menurut Dumezil, yang terkait dengan peradaban Indo-Eropa adalah kultur India, Afrika Utara seperti Mesir dan Iran, tuan Eropa, dan Skandinavia. Seperti dalam karya yang paling awal terbit pada tahun 1924, Le Festin Immortalité, serta hasil penelitian doktornya, Dumezil memulai penyelidikan tentang saling ketercakupan bagian unsur-unsur dari berbagai kultur yang berbeda ini. Dalam Le Festin Immortalité, keinginannya adalah untuk memikirkan ulang mitologi minuman suci bangsa-bangsa Indo-Eropa dan menunjukkan bagaimana minuman suci ambrosia, minuman yang membuat para dewa memiliki hidup kekal sesuai dengan Amerta menurut bahasa India adalah Sanskerta. Meskipun Dumezil mengambil jarak dengan karya ini dan karya-karya yang dibuatnya sebelum tahun 1938, di dalamnya terkandung benih-benih rancangan semua penelitian yang kemudian dilakukannya. Dalam dua buah karyanya, Oranos Paruna, Etude de la Mythologie Compare Indo-Europe, di mana dewa mitologi Yunani, Uranus disejarahkan dengan dewa India yaitu Baruna, dan Flamen Brahman, di mana dewa Romawi, Flamen disejajarkan dengan dewa India yaitu Brahman. Dumezil menganggap bahwa perbandingan ini tidak akan berlaku dan itu dikatakannya pada tahun 1938. Sesudah tahun 1938, Dumezil diilhami gagasan yang datang dari penelitiannya bahwa ketiga fungsi kedaulatan, peperangan, dan produksi terkait di dalam asal-usul berbagai kultur yang membentuk kultur Indo-Eropa. Hal ini menjadi fokus karya Dumezil berikutnya. Dua fungsi pertama, kedaulatan dan peperangan, ditinjau dalam karya-karyanya sendiri. Mitra Varuna and the Essay on Two Indo-European Representation of Sovereignty. Dan dalam buku tentang peperangan, Aspect de la Fonction Guerrière Chasselas Indo-European, yang ditulis dan diterbitkan ulang Here at Malheur du Guerrier, serta dalam buku seperti Jupiter, Mars, Quirinus yang terkait dengan mitologi Roma ini dan membahas ketiga fungsi ini baik dalam wilayah tertentu maupun dalam cara bagaimana ketiga fungsi ini muncul dalam konteks mitologi Indo-Eropa secara keseluruhan. Tema yang terakhir ini ditinjau dalam karyanya seperti Ideologi Triparti des Indo-European, yang kemudian dimasukkan ke dalam Ideologi des Trois Fonctions dan les Epoques des Peuples Indo-European. Yang tidak muncul dari sekumpulan penelitian ini adalah karya khusus menganalisis fungsi yang ketiga, produktivitas, kesuburan, dan bangsa secara umum. Yang tidak, menurut Dumezil, fungsi ini tidak bisa disistematisasikan dan paling sulit untuk ditinjau tersendiri.
Yang berikut adalah sebuah rangkuman singkat yang sangat skematis dari ketiga fungsi ini saat dianalisis Dumézil dalam kaitannya dengan sejumlah kultur yang berbeda. Walaupun begitu, sebelum bergerak lebih lanjut, kita ingat bahwa kadang-kadang Dumézil menyebut ketiga fungsi ini sebagai ideologi tripartit, yaitu yang tadi itu tentang peperangan, kedaulatan, dan sistem produksi. Yang dimaksud ideologi menurut Dumézil adalah sebuah konsepsi dan pemahaman mengenai kekuatan-kekuatan besar yang menjiwai dunia dan masyarakat, serta hubungan-hubungan terkait dengannya. Sering ideologi ini bersifat implisit dan harus diuraikan melalui analisis tentang para dewa dan lebih penting tentang tindak tanduk mereka, tentang teologi yang diungkapkan secara eksplisit, dan yang lebih penting lagi adalah tentang mitologi. Jelas bahwa jika ketiga fungsi ini merupakan suatu ideologi, maka ia berarti bahwa keberadaan mereka tidak segera bisa diamati. Dalam karya-karya Dumézil, selanjutnya ideologi menjadi lebih dekat dengan struktur tidak sadar masyarakat, dan ini akan kita tinjau lagi nanti. Ketiga fungsi yang ada di dalam mitologi Romawi adalah Jupiter yang mewakili kelas pendeta, Mars yang mewakili perang, Quirinus yang mewakili pertanian dan produktivitas. Di India, ketiga fungsi ini ada dalam Weda, agama India yang tertua, masing-masing diwakili oleh Mitra Baruna, Indra, dan Nasatya. Dengan cara yang sama, ketiga fungsi ini muncul dalam mitos Skandinavia seperti Odin, Thor, dan Freyr. Ketiga dewa Skandinavia ini mirip dengan dewa-dewa Jerman, yaitu Thor, Wodan, dan Frigg. Dari sudut pandang Afrika Utara, secara historis Iran terkait dengan dunia India sebelum penaklukan oleh Islam. Nama Iran berasal dari Iran Shahr. Tampak bahwa Dumézil mempelajari bahasa dan mitologi Indo-Iran terlebih dulu sebelum mempelajari agama Weda yang menghasilkan Sangsekerta. Dan ia menemukan kesejajaran antara mitra dari bangsa India yang setara dengan fungsi pertama kedaulatan, dan Vohumanah dari Iran yang juga setara dengan fungsi pertama. Dumézil menunjukkan bahwa di dalam Weda, mitra diiringi atau didampingi dua dewa lain, yaitu Aryaman, pelindung komunitas, fungsi kedua perang, dan Baga yang bertugas melakukan pembagian barang, fungsi ketiga produksi. Di dalam teologi Zarathustra, Aryaman digantikan oleh Sroasa, pelindung komunitas Zoroaster. Fungsi yang kedua, sedangkan Baga digantikan oleh Asi, pelindung proses pembalasan yang adil terhadap yang dilakukan di dunia ini, di dunia lain. Pada masing-masing lingkup Indo-Eropa, karya Dumézil menunjukkan kaitan antara para dewa, pahlawan, dan berbagai tokoh mitos dan teologi, serta juga menunjukkan adanya ketiga fungsi ini pada berbagai perbatasan agama, politik, dan sosial. Yang ditonjolkan Dumézil adalah bahwa fungsi tripartit berasal dari kultur Indo-Iran, dan bahwa struktur tripartit ini semakin menyebar ke setiap keluarga Indo-Eropa, seperti yang kadang-kadang disebutkan Dumézil. Di tempat lain dunia tidak ada pembagian fungsi yang berlangsung dengan begitu cepat, tepat. Salah satu keberatan terhadap karya Dumézil adalah bahwa kita dipaksa mencari bukti struktur semacam itu dalam kultur Indo-Eropa karena dianggap mendasari hidup matinya masyarakat manusia. Oke, kita Dumézil menjawabnya dengan mengatakan bahwa bentuk yang tepat dari pembagian tripartit ini tidak penting. Masih ada kemungkinan untuk menunjuk pada seorang dewa tempat lain di dalam fungsi-fungsinya saling bertingkah atau betul-betul berbeda. Meskipun originalitas karya-karyanya dan keterkaitan dengan proyek kaum strukturalis tahun 1960-an tak tampak, namun dalam beberapa aspek karyanya, Dumézil sebenarnya adalah produk linguistik komparatif dan historis pada abad ke-19.
Pembimbing dan penyelia tesisnya adalah Antoine Melit serta Michel Breal yang merupakan profesor ahli linguistik komparatif di Collège de Prague tahun 1864. Keduanya adalah murid setia dari penemu linguistik historis yaitu Franz Boff. Karya Meillet, Ouverture d'une histoire de la langue grecque, tinjauan umum tentang sejarah bahasa Yunani yang diterbitkan pada tahun 1913, memiliki pengaruh yang sangat besar, sedangkan Michel Brel telah menerjemahkan karya Boff. Grammaire compare, banyak yang telah Brel berikan kepada Dumézil seperti yang diterbitkan Dictionnaire Etymologique du Latin. Melalui kamus karya Braille, Dumézil mulai memahami keindahan etimologi dan mengembangkan semangatnya untuk mendalami kultur Indo-Eropa. Di situ saya menemukan bahwa dalam bahasa Sanskerta, Bapak adalah Pitar, sedangkan Ibu adalah Matar. Ini mencengangkan saya dan merupakan awal dari semangat saya untuk mendalami kultur Indo-Eropa. Maka meskipun secara metodologis Dumézil lebih dekat ke strukturalisme kontemporer, semangat Indo-Eropanya, impian untuk menemukan asal-usul dan keterkaitan tiga fungsi yang ada dalam masyarakat Indo-Eropa, meletakkan dengan tepat persis paling tidak sebagian dari upaya di dalam paradigma linguistik historis abad ke-19. Di sisi lain, Saussure sendiri yang sumbangannya kepada pemikir strukturalis tidak diragukan lagi juga datang dari lingkungan intelektual yang sama. Selain itu, Emil Benveniste yang pernah menjadi penantangnya, tetapi kemudian menjadi pendukung utamanya dan juga seorang murid Meillet yang merupakan salah seorang yang mengilhami gerakan strukturalis kontemporer. Meskipun sangat tertarik pada etimologi dan pengertian tentang asal-usul sesuatu, pengaruh yang datang dari tokoh seperti Meillet, Braille kepada Dumézil membuat ia dengan menggunakan ilmu mempelajari bahasa sebagai suatu fakta sosial, bukannya fakta alami. Tujuannya adalah untuk melepaskan ilmu tentang bahasa dari ilmu tentang alam. Ini merupakan upaya mempelajari bentuk tindak sosial melalui ritus, mitos, dan adat kebiasaan. Meskipun segan untuk terlibat pada masalah metode seperti pernah dikatakannya, Dumézil bukanlah yang paling kurang tertarik pada pendekatan a priori yang sering dipakai dalam telaah tentang bahasa dan mitos. Dumézil bahkan pernah secara terbuka mengemukakan penolakannya dan pada pendekatan a priori, menurut pandangan Durkheim. Dumézil mengatakan bahwa fakta dibuat untuk bisa cocok dengan suatu skema a priori. Mereka bukan memunculkan skema itu sendiri. Kemudian dalam karyanya tentang metode yang ditulis dalam karir awal Durkheim, Dumézil berpikir tentang bagaimana seorang peneliti bisa membuat ia menerbitkan hasil penelitian yang dilakukannya secara empiris. Maka dari itu, karya Freizel, bagi Dumézil, karya Fraser seperti juga tulisan dan kuliah Marshall Mauss jauh lebih penting dari apapun yang sudah Durkheim tuliskan. Bagi Dumézil, struktur dan sistem itu bisa saling dipertukarkan. Struktur dan dalam bahasa Latin adalah sistem dalam bahasa Yunani. Bersama dengan metode komparatif dari Dumézil, ini struktur menjadi hal pokok dari usahanya untuk menunjukkan bahwa setiap agama, kultur, dan masyarakat adalah suatu keseimbangan. Susunan dari unsur-unsur yang memiliki makna intrinsik tidak muncul bersama-sama secara kebetulan dalam membentuk suatu keseluruhan yang mungkin agak kurang sempurna. Akan tetapi menjadi keseluruhan itu selalu terbentuk oleh hubungan-hubungan yang ada pada unsurnya itu sendiri. Makna yang ada pada keseluruhan datang dari fakta-fakta mengenai hubungan ini. Jelas di sini bahwa Dumézil digolongkan ke dalam gerakan pemikiran strukturalis. Walau begitu, perlawanan dengan upaya pencarian Levi-Strauss mengenai hal-hal bersifat universal dalam masalah manusia seperti pasti Dumézil mengatakan bahwa ia lebih tertarik dengan yang khusus dengan fakta-faktanya.
Dumézil mengklaim bahwa meninggalkan dunia fakta berarti memasuki dunia mimpi atau membaca puisi. Karena ia menekankan fakta atau yang khusus, Dumézil tidak bisa memahami cara menarik menguasai semacam sistem filsafat dari pemikirannya yang memiliki suatu garis besar seperti pada Levi Strauss. Selain itu, selama hidupnya, secara sadar Dumézil menentang setiap usaha yang menempatkannya ke dalam suatu mazhab pemikiran. Tentu dan ini agar dalam masalah intelektual ia menjadi dirinya sendiri. Ia yakin bahwa menjadi anggota suatu mazhab berarti kehilangan otonomi yang sangat penting demi suatu pemikiran yang benar-benar asli dan benar. Terima kasih.